Sihir itu kalau dia masih kuat, mimpi kita itu dari awal sampai akhir itu dokter, itu bisa kita ceritakan. Nah, ini sudah 10 dokter yang membantu pengobatannya, sampai antibiotik yang paling bagus. Nah, kemudian itu saya rukyah muntah dokter. Apakah bisa obat-obat dokter di rukyah? Bisa. Nah, jadi ini pernyataan, ini yang jadi rujukan saya, dan termasuk kebanyakan kami perukyah syariah. Ustaz, coba lihat nih Ustaz, dilihatlah di bawah meja itu. Ini banyak rambut nih Ustaz, banyak rambut. Padahal dia rambutnya tidak panjang. Nah, ya, kemudian disampaikan, Ustaz, saya tiap hari menyapu, setiap pagi saya menyapu rambut Ustaz. Kalau dipikir-pikir saya logika Ustaz, itu dari mana nih rambutnya Ustaz? Halo sahabat semua, kembali lagi ke podcast Sahabat Dr. Eko. Hari ini kita akan membahas tentang suatu profesi unik atau unique profession dengan praktisi rukyah Ustadz Jerry Hedo Saputra, SOSI. Ya, SOSI. SOSI, Sarjana Sosial Islam ya, Ustadz ya. Oke, selamat datang Ustadz. Ya, terima kasih. Ya, sama Terima kasih udah datang ke podcast Sahabat Dr. Eko ya, Ustadz ya. Sama-sama. Jadi kali ini kita akan membahas tentang praktisi rukyah Ustadz. Iya. Ustadz, mungkin untuk pertama nih, untuk pembuka, bisa dijelaskan nggak Ustadz ya, apa itu perbedaan ain, sihir, sama santet? Gitu. Apa ya perbedaannya Ustadz? Iya, kalau kita sihir dulu ya. Iya, sihir. Ya. Jadi kalau santet itu sebenarnya udah bahasa Indonesia. Iya. Ya, kalau sihir itu bahasa Arab. Oh, ya. Sihir itu bahasa Arab. Sihir itu bahasa Arab. Nah, jadi sihir dalam bahasa Arab artinya itu awal katanya itu sihrun. Yang berasal dari 3 huruf yaitu sin, ha, dan ro. Kata sihir juga dapat berasal dari kata sahira, yasaru, sihran, yang berarti tipu daya dan pesona. Nah, jadi arti dalam bahasa Arab selain menarik, mengambil hati, memikat, membuat seseorang tergila-gila, menipu seperti menipu pandangan sehingga seorang seakan-akan melihat sesuatu padahal sebenarnya tidak ada. Kemudian juga bisa dikatakan mantra dan jampi-jampi. Nah, segala yang halus dan samar. Nah, jadi tidak bisa dilihat oleh mata terkadang. Itu sihir ya Ustaz ya? Pada yang datang itu. Seperti itu. Nah, jadi kalau dalam Al-Quran, sihir merupakan perbuatan yang dilarang, baik itu mempelajari sihir maupun mengajarkannya. Pelaku sihir atau yang datang ke dukun tukang sihir dihukumi kafir karena terkandung unsur penyembahan setan di dalamnya. Nah, seperti itu dalam Islam, dokter ya. Nah, jadi santet, tenung itu sebenarnya masih kategori sihir. Nah, dari bagian sihir bahasa ya? Bahasa kita kan santet. Nah, kalau di Minang itu dikirimin orang seperti itu. Nah, santet mungkin bahasa Jawa kalau nggak salah, ya. Nah, jadi kalau sihir itu sebenarnya bahasa Arab yang telah diindonesiakan. Kan banyak itu dokter. Yeah. Bahasa Arab yang telah diindonesiakan. Musyawarah ya. Banyak sebenarnya bahasa Arab yang telah diindonesiakan. Nah, kemudian ain itu penyakit mata yang dengki. Nah, jadi memang ada dalam Islam orang itu menderita ain. Misalnya orang ini menderita ain ini dokter. Nah, dia tidak senang sama orang, diucapkanlah kata-kata kotor, sumpah serapah. Nah, kalau dia penderita ain, orang ini bisa sakit. Atau dokter, atau orang yang penderita ain ini dia memuji orang berlebihan. Bahkan memuji juga ya? Iya. Nah, memuji orang tanpa menyebut nama Allah. Nah, yang dipuji itu bisa sakit. Nah, saya dapat kalau Islam medis saya pakai pasien lah misalnya. Pak pasien itu anak bayi waktu itu sekitar lebih kurang kalau nggak salah 1 tahun umur anak ini. Orang tua anak ini jualan yang untuk gorden. Nah, katanya
anak ini banyak yang muji-muji, kita sudah berobat ke dokter juga. Jadi sering kejang-kejang itu dokter. Bayi 2 tahun ya Ustaz? Iya, sekitar 1 tahun. Kejang-kejang itu, kejang-kejang tiap hari kejang. Nah, jadi saya sampaikan, saya ruqyah orang tuanya, kedua orang tuanya. Biasanya kalau kasus sihir, anak terkena kasus sihir, itu orang tua harus diruqyah. Anak yang kena kasus sihir, orang tua juga harus diruqyah? Iya, gangguan jin dan sihir, itu orang tua harus diruqyah. Nah, seruqyah tidak ada reaksi apa-apa. Kalau ain diruqyah kan nggak ada reaksi, dokter. Nah, kalau ain nggak ada reaksi, Ustaz ya? Nah, maka pengobatannya pun beda. Nah, saya suruh kepada yang bersangkutan, kepada orang tua, semua keluarga dari anak tadi, termasuk anak tadi. Nah, diambil wuduknya, dia berwuduk, kemudian tampung air wuduknya. Tapi dengan syarat harus mandi dulu, karena supaya steril, dokter ya. Jadi air wuduknya steril, bersih lah, seperti itu. Iya, betul. Nah, jadi mandikan. Alhamdulillah beberapa hari setelah itu hilang apanya tadi. Nah, kejang-kejangnya Ustaz kejang-kejangnya. Nah, itu terjadi di zaman Rasulullah. Jadi ada ketika seorang sahabat Rasulullah, dia memuji sahabat ini. Setelah dipuji langsung jatuh. Memuji yang berlebihan tanpa menyebut nama Allah. Iya, dipuji tanpa menyebut nama Allah. Ini jatuh, kemudian ditanya Rasulullah, apa kata Rasulullah? Siapa yang memuji dari si fulan ini? Nah, disebutlah sama sahabat lain, ada yang mengaku saya ya Rasulullah. Nah, disuruh sama Rasulullah ambil air wudhu, kemudian ditampung, mandikan kepada yang bersangkutan. Langsung seketika sadar. Itu dari sejarahnya yang untuk pengobatan ain. Nah, maka saya lakukan yang seperti tadi. Alhamdulillah sembuh. Seperti itu. Baik. Gitu, yang ain. Jadi perbedaannya kalau ain itu bisa saja orang yang memuji itu tidak berniat jahat sebenarnya. Iya, bisa saja ya kan? Iya. Tapi kalau sihir itu pasti ada niat jahat. Jahat ya. Seperti itu. Ya. Jadi ain itu artinya mata. Mata ya. Ya. Nah, kemudian misalkan ini dok, anak kita dipuji sama orang, kita punya anak nih. Dipuji. Cantik ini misalnya. Anak ini ya. Jadi kita menjawab, Masya Allah, tabarakallah. Kita jawab supaya anak kita, misalnya memang seandainya dia ada penyakit ain, anak kita langsung ditepis. Oke. Nah, kemudian ada juga doa yang diajarkan oleh Rasulullah untuk anak kita. Misalnya kalau laki, "Udzuka bi kalimatillahi tammah wa min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lamah." Ya, aku berdoa kepada Allah agar Allah melindungi engkau dari kejahatan makhluk, dari kejahatan syaitan, dan dari mata yang dengki. Nah, ya. Jadi selain cara mandi tadi, itu di Rasulullah mengajarkan doa tadi untuk perlindungan dari ain. Berarti secara sederhana kita sendiri sebenarnya Ustadz bisa ya kalau misalnya kita tidak ingin terkena ain, ya kalau misal orang memuji ya kita sebut nama Allah, ya. Kita katakan alhamdulillah. Kemudian kita berdoa ya Ustadz supaya tidak terkena ain dan dengki, seperti itu. Baik Ustadz, itu ain. Nah, sekarang sihir Ustadz. Kalau di dunia medis, misalnya kita bilangnya ada sesuatu kasus yang misalnya tidak masuk akal gitu, Ustadz ya, misalnya sudah berobat kemana-mana, kemudian berobat ke spesialis penyakit dalam misalnya, kemudian berobat ke spesialis bedah atau bahkan ke psikiater, tidak ditemukan penyakit. Dan kita memang tahu ya Ustadz, jadi tubuh kita ini terdiri dari dua. Satu spiritual, jasmani, dan kemudian rohani. Jadi Ustadz bisa dijelaskan lebih dalam nggak Ustadz kalau sihir ini jenis-jenisnya apa saja ya Ustadz? Nah, kemudian terkait yang dokter sampaikan tadi, ini sudah diteliti dari segi medis, sudah diperiksa di medis, psikiater juga tidak ada terdeteksi. Nah, ini ada seorang dokter dan beliau juga sebagai peruqyah. Namanya Dokter Indra Permana. Di mana? Di Pontianak. Di Pontianak ya? Ya, cukup terkenal juga YouTube beliau. Oh iya. Ya. Nah, jadi saya pun juga banyak juga sebelumnya pernah mengikuti beliau. Maksudnya lihat video-video beliau. Betul. Nah, karena saya belajar dari beberapa sumber. Karena enak beliau menyatukan antara ilmu kedokteran dengan ilmu ruqyah. Ruqyah syariah. Ruqyah syariah. Jadi awal beliau itu meruqyah. Beliau ini kan dokter nih, dokter Indra nih.
Nah, tapi setelah diobat nggak ada apa-apa. Ini seperti yang dokter sampaikan, ini ada unsur lain yang ada di tubuhnya. Nah, di ruqyah dicoba baca, dipanggillah yang awalnya yang ahli ruqyah. Ternyata ia memang terdeteksi seperti kesurupan. Oh, berarti ini ada unsur lain yang membuat ini yang bersangkutan sakit. Nah, disitulah awal beliau mempelajari ilmu ruqyah ini. Sampai beliau menjadi peruqyah. Karena alhamdulillah beliau bacaan beliau pasif. Nah, beliau jadi seorang peruqyah. Nah, kemudian terkait sihir, dokter. Sihir itu setidaknya ada 10 jenis. 10, Ustaz? Ya, 10, dokter. Oh, banyak ya? 10 jenis. Ya. Okay. Nah, jadi yang pertama itu sihir khawatif. Sihir khawatif itu lebih kepada psikis seseorang, dokter. Lebih ke psikisnya ya? Ya. Nah, jadi sebelum apa ya, dokter? Sebelum saya menjelaskan tentang 10 jenis sihir ini, jadi ada gejala dulu. Ya, dokter ya, ini kan ada 10 jenis sihir. Nah, gejala dari orang terkena gangguan jin dan sihir. Jadi gangguan jin dan sihir itu ada perbedaan. Kalau gangguan jin, memang itu ditargetkan hanya oleh jin. Oke. Ya, kalau sihir ditargetkan oleh manusia. Oke, baik. Jadi kalau misalnya gangguan jin, misalnya kita datang ke suatu tempat, kemudian kita tidak tidak izin atau apa, mungkin bisa aja kita diganggu oleh jin ya, seperti itu Ustaz ya. Ya, jadi sebenarnya tidak perlu kita minta izin, kita perlu sama Allah saja. Oh iya. Iya. Insyaallah Allah akan jaga. Tapi kalau yang gangguan sihir memang manusia yang niatnya berbuat jahat. Jadi gangguan jin belum tentu sihir. Sihir sudah pasti gangguan jin. Oh, siap. Jadi yang mana lebih kuat gangguan jin sihir? Lebih kuat sihir biasanya. Lebih kuat sihir. Ya. Karena ada niat jahat di situ. Manusia lebih kuat daripada jin sebenarnya. Dan ada niat jahat di situ ya Ustaz ya. Jadi gejala gangguan jin dan sihir, terutama sihir itu dilihat dari segi mimpi, segi psikis, fisik dan rumah. Nah, kalau mimpi, dokter, itu yang bersangkutan terutama sebelum dia sakit, akan sakit nih, dokter. Iya. Nah, itu sering mimpi makan atau mimpi dikejar orang atau binatang, mimpi seakan-akan jatuh dari tempat yang tinggi, kemudian mimpi berada di suatu tempat yang kotor atau tempat yang menyeramkan di kuburan misalnya, dokter. Atau dia sering seperti ada tsunami atau air bah seperti itu. Nah, atau mimpi yang sering menakutkan, atau mimpi yang dibuat cemas itu, dokter. Nah, kemudian mimpi yang dibuat itu sering dibuat emosi. Mimpi emosi, misalkan pasangan cemburu nih, dia sering pasangan selingkuh nih, dokter. Iya. Nah, jadi ada cemburu dia di situ. Jadi kan emosi, dokter. Emosi. Selingkuh nih. Nah, itu termasuk sihir itu, dokter. Termasuk sihir? Ya, sering dia itu sebenarnya kan orang beranggapan kalau mimpi pasangan selingkuh ini benar pasangannya mau selingkuh, sebenarnya itu sihir itu. Oh. Nah, namanya nanti itu sihir tafik, nanti kita bahas nanti. Iya. Nah, kemudian mimpi misalnya ada keluarga yang sering ya, dokter ya, sering keluarga itu meninggal, kemudian dia terbangun langsung cemas. Nah, itu termasuk dari sihir. Jadi sihir itu kalau dia masih kuat, mimpi kita itu dari awal sampai akhir itu, dokter, itu bisa kita ceritakan. Saking jelasnya mimpi itu. Ya, tapi kalau nanti dia sudah lemah sihirnya di dirinya tadi, nah insya Allah dia tetap mimpi juga, tapi pas dia bangun mimpi apa ya seperti itu, dokter. Jadi artinya itu sihirnya sudah mulai lemah. Nah, jadi mimpi tadi dibuat orang mimpi yang buat dia cemas, mimpi tidak nyaman, mimpi buat emosi. Nah, mimpi dibuat sedih termasuk, dokter. Mimpi sedih juga? Iya, sedih. Itu makanya yang ada yang meninggal. Iya. Nah, kecelakaan atau dia seperti tanda-tanda apa yang terjadi ya. Jadi tujuan sihir itu kan masuknya 3 hal yang buat 3 lemah di dirinya. Pertama psikis paling utama. Makanya dibuat mimpi buruk, dokter. Iya. Nah, jadi itu celahnya ketika dia sering udah mulai cemas, ketakutan, di situ dia mulai berangsur-angsur masuk ke tubuh manusia. Dia langsung masuk, dokter, dia bertahap. Itu makanya mimpinya sering dibuatnya. Nah, pas dia terbangun cemas hari pertama mulai masuk sedikit, hari kedua mimpi lagi mulai masuk sedikit, seperti itu. Apakah mimpinya harus sama, Ustaz? Enggak ya? Enggak, setiap orang beda-beda. Setiap orang beda. Ciri-cirinya di antara itu. Nah, kemudian
itu jadi dibuatlah mimpi supaya apa? Supaya psikis orang ini lemah. Psikisnya lemah. Jadi ada celah untuk bagi mereka untuk masuk. Nah, kemudian dari segi fisik. Fisiknya misalnya di keluarga nih ditargetkan nih dokter. Ditargetkan si bapak nih kuat fisiknya. Nah, siapa terlemah di keluarga? Ini biasanya yang saya hadapi dokter ya. Siapa yang terlemah di pihak keluarga tadi? Nah, itu yang kena. Ada salah satu dokter. Ada si suami yang dia bermasalah di kantornya, kata setiap saya bermasalah di kantor saya kena istri saya. Nah, jadi artinya si istri yang lemah. Nah, ditargetkan yang suami tapi tidak sanggup, dan suaminya kuat, fisiknya kuat, mungkin psikisnya kuat. Ditargetkan yang lemah. Kena si istri. Nah, kemudian dari segi itu kan pertama fisik dan rumah, amal soleh. Nah, ini maksudnya mudah dikenanya Ustaz. Ya. Nah, kemudian rumah kepada kita lihat ciri-ciri orang terkena sihir tadi, dilihat dari segi mimpi, kemudian dilihat dari segi psikis, kemudian fisik tadi, kemudian rumah. Satu lagi. Rumah ini kebanyakan ciri-ciri rumah terkena sihir itu di malam hari sering terdengar bunyi jatuhan batu atau pasir, atau seperti orang berjalan. Jatuhan batu atau pasir, atau malah orang berjalan di atas. Ya, tapi yang kebanyakan itu jatuhan batu atau pasir. Jatuhan batu atau pasir. Kebanyakan. Kemudian banyaknya rambut di rumah tersebut. Orang beranggapan rambut kita aja, rambut rontok gitu ya. Ya, Pak, sihir banyak seperti itu. Jadi ada salah satu pasien saya itu yang terkena sihir. Yes. Nah, beliau lajang ya dokter. Masih lajang ya? Masih lajang, tinggal di suatu perumahan dinas BUMN, saya sebutkan ya dokter ya. Iya. Nah, jadi pas yang saya rukyah waktu muntah banyak muntahnya dokter. Nah, beliau terkena sihir khawatif dan untuk menghalangkan jodoh. Jadi itu. Untuk menghalangi jodohnya. Nah, termasuk penghalang jodoh. Nah, dia udah mau nikah tapi tiba-tiba benci aja lihat pas calonnya ini. Nah, bawahnya benci gitu. Nah, jadi pas saya rukyah muntah banyak muntahnya dokter. Nah, belum di rukyah baru cerita-cerita ada mulai mual lah. Muntah cerita seperti ini frustasi dokter ya. Iya. Nah, jadi yang setelah saya rukyah, saya ceritakan ciri-ciri seperti ini. Apa kata yang bersangkutan? Oh ya Ustaz, katanya. Ustaz kesini Ustaz. Dibawa saya ke ruang tamunya dokter. Ke ruang tamunya? Iya. Ustaz. Oh, ini rukyahnya di rumah dia? Di rumah dia. Dia tinggal sendiri dokter. Tinggal sendiri. Ustaz, ini Kota Padang ya Ustaz ya? Kota Padang. Ya. Nah, Ustaz, coba lihat nih Ustaz. Dilihatlah di bawah meja itu. Ini banyak rambutnya Ustaz. Banyak rambut. Padahal dia rambutnya tidak panjang. Nah, ya, kemudian disampaikan, Ustaz, saya tiap hari menyapu, setiap pagi saya menyapu rambut Ustaz. Kalau dipikir-pikir secara logika Ustaz, itu dari mana nih rambutnya Ustaz? Tapi saya tidak kepikiran seperti itu. Kalau tidak Ustaz kasih tahu, saya tidak kepikiran di situ kan. Nah, jadi memang di luar logika sama seperti tadi. Dia halus, kasar, jadi tidak ada di luar logika dokter. Iya. Ya. Cuma ini teorinya memang ini teorinya seperti itu. Nah, ini banyak. Dan kasus sihir memang kebanyakan, rata-rata kebanyakan ya dokter ya. Iya. Kebanyakan sihirnya memang ada rambut yang bertebaran seperti itu. Disapu ada lagi. Caranya supaya jadi jangan disapu dibuang. Caranya disapu, dikumpulkan, dibakar. Nanti melemah sihirnya. Nanti datang lagi itu lebih kurang seperti itu. Kalau tidak dia bagi sebanyak itu juga. Nah, alhamdulillah dilakukanlah seperti itu. Semakin hari semakin berkurang. Kalau tidak seperti itu katanya dokter. Kan di luar logika dokter. Dia tinggal sendiri. Di ruang tamunya itu di bawah meja dekat kursi itu seperti ini ada meja, ini kursi ruang tamu katanya. Nah, di bawah itu coba lihat ini Ustaz. Ini banyak Ustaz. Nah, iya. Nah, serem juga Ustaz ya. Seperti itu. Jadi rambut. Nah, kemudian kalau atap itu sering itu dokter, itu memang umum. Kemudian tikus, banyak tikus. Lalat juga mungkin Ustaz ya? Bisa jadi. Lalat. Ya. Oh, cicak ya juga? Cicak. Bukannya cicak itu biasa kalau di rumah ya? Cicak banyak, maksudnya banyak. Terlalu banyak ya? Selalu ya dokter ya. Kita tidak selalu, tapi itu termasuk ciri karena tikus, cicak itu termasuk hewan pengantar sihir. Tikus, cicak, hewan pengantar sihir. Lalat juga beda Ustaz? Lalat ada juga, tapi tidak semua, kebanyakan itu binatang. Oke. Kemudian bahkan ada hewan melata yang ditemukan di rumah khusus seperti itu.
Nah, seperti saya ada juga di jalan Taduh-Taduh nih, dokter. Iya. Nah, itu sering bunyi-bunyi siang itu udah bunyi, bunyi-bunyi seperti itu, bukan bunyi-bunyi gitulah, dokter. Anak sering demam, nah berkali-kali sering demam, dokter, bawa ke apa normal. Jadi memang panas, cuman gejala misalnya tidak ada DBD, tidak dapat, tapi sering demam seperti itu, dokter. Dicari sumber penyakitnya secara medis tidak ketemu ya Ustadz Ya, itu ya? Tidak ketemu seperti yang dokter sampaikan tadi. Nah, di ruqyah entah orang tua yang orang tuanya, yang si ibunya. Jadi di situ itu waktu itu saya suruh kita lakukan ruqyah rumah, perbanyak baca Quran. Tapi ini masih balik. Ini saya sampaikan, terapi yang paling kuat dalam ruqyah mengatasi sihir adalah 1 juz 1 hari. 1 juz 1 hari. Paling kuat. Nah, bacakanlah. Semenjak hari kedua dibaca, mati 2 tikus langsung. Ketemu, dokter. Memang tikusnya mati langsung? Tidak pakai racun tikus? Besok tidak pakai, dokter. Besoknya mati lagi. Ini masih ada nomornya yang saya sampaikan tadi, dokter. Kalau dokter masih ingin buktikan apakah benar kata Ustaz, masih ada nomor orang-orang ini. Iya, ada videonya Ustaz. Saya nggak mau memvideokan orang, dokter. Kenapa? Karena saya sebagai konselor itu ada azas kerahasiaan. Jadi semua klien atau pasien saya itu saya rahasiakan. Dan saya videokan. Kalau saya videokan pun itu nanti testimoni itu pun pakai masker, dokter. Karena saya khawatir sebagian besar orang kalau dia takut misalnya ini kena jin gitu. Atau dia orangnya sakit-sakitan, jadi kan orang tidak mau disebut seperti itu ya, nanti dikenal sama orang seperti itu, makanya saya rahasiakan. Dalam ilmu konseling pun, karena saya sebagai lebih utama sebenarnya konselor. Nah, itu kita rahasiakan azas kerahasiaan. Jadi di situ yang alhamdulillah orang itu nyaman, kan? Memang saya tutup semuanya gitu. Bagaimana Ustadz jika kita berpikir sebaliknya? Kan kita tadi bilang bahwa tubuh manusia terdiri dua komponen, satu fisik dan satu psikis, ya kan? Nah, bagaimana Ustadz membatasi antara ini penyakit sihir ini, penyakit yang perlu diruqyah, dan yang mana yang mungkin Ustadz butuh konsultasi ke psikiater misalnya. Boleh Ustadz dijelaskan? Iya. Jadi dokter ini sama seperti dokter lah ya, ada pasien yang datang ke dokter. Jadi kalau pasien yang datang ke dokter kan tidak tahu ini sakit apa, pasti ditanya dulu, ibu sakit apa yang ibu alami, apa yang ibu rasakan. Nah, baru diperiksa menggunakan alat. Nah, saya sebagai peruqyah, untuk membedakan seperti itu, saya juga deteksi dulu, dokter. Nah, pas datang, saya tanya apa yang ibu alami. Saya tanya ciri-cirinya, ada nak mimpi buruk. Tadi kan ada 4 ciri-ciri dokter gangguan sihir. Nah, setelah itu, saya ruqyah dulu, dokter. Ibaratnya kalau dokter memeriksa dengan alat ini, saya periksa dengan ruqyah. Ada nak gangguan jin dan sihir? Iya. Nah, kalau ada indikasi gangguan jin dan sihir, maka diteruskan ruqyah. Jika tidak ada, berarti bisa jadi itu yang berhubungan dengan psikis. Misalnya anxiety disorder, atau halusinasi, atau delusi. Bahkan psikotik mungkin psikotik, seperti itu. Nah, seperti itu membedakannya. Jadi diruqyah dulu, dokter, diperiksa. Nah, bagaimana kalau seandainya kan ada yang sama nih, yang berhubungan psikis ya juga, gangguan jin dan sihir ya juga. Bisa dua-duanya ya? Bisa dua-duanya. Ya? Karena seperti yang saya tadi, dokter, kalau orang terkena gangguan jin dan sihir itu, dia mudah masuk kepada memang psikis dulu, terlemah. Nah, misalnya mudah cemas, was-was, atau termasuk mudah emosi. Nah, atau seperti overthinking. Nah, seperti itu, dokter. Jadi mungkin Ustadz coba dulu mungkin meruqyah beberapa kali ya, 2 kali atau 3 kali Ustadz ya. Kalau misalnya gejalanya tidak lebih ringan seperti itu, mungkin teruskan ke psikiater seperti itu. Ustaz. Kalau jadi kan ada yang kesurupan nih, dokter. Misalnya diruqyah kesurupan. Kalau dia sampai pertemuan 4 kali, dia masih kesurupan seperti yang sama, dia kejadian seperti ini, dokter. Saya akan ke psikiater. Ini maksudnya ini dibantu juga ke psikiater. Jadi diruqyah ya juga, ke psikiater juga.
Iya. Nah, alhamdulillah insya Allah itu lebih cepat itu spesialnya. Lebih cepat. Jadi sebenarnya Ustadz tidak ada pertentangan ya antara ruqyah syariah dengan pengobatan medis Ustadz. Bahkan kalau misalnya kita memakai dua-duanya secara bersamaan, itu hasilnya akan jauh lebih bagus begitu Ustadz ya? Ya, insya Allah lebih bagus. Baik Ustadz. Oke, baik Ustadz. Sekarang kita kembali ke jenis-jenis sihir tadi Ustadz. Kita udah bicara tentang gejala tadi, ada mimpi, psikis, fisik, kemudian di rumah, dan jenis-jenis, kita masuk ke jenis-jenis sihir Ustadz. Nah, jadi yang saya pelajari ini ada 10 jenis sihir. 10 jenis. Yang pertama itu sihir khawatif. Nah, jadi sihir khawatif ini memang sihir yang paling sering kami temukan. Karena sihir khawatif ini ibaratnya itu gerbang kepada sihir-sihir berikutnya. Nah, jadi sihir khawatif merupakan jenis sihir yang sering kami temukan dan kebanyakan si penderita tidak menyadari bahwa ia terkena sihir. Kenapa? Karena dia sadar ya? Iya, tidak sadar. Misalnya was-was, dia sering was-was, nak nyaman aja, linglung, mimpi buruk, tapi dia tidak sadar sebenarnya. Nah, jadi orang biasanya kan pas dia sakit fisik baru dia berobat, kan seperti itu. Ada salah satu contoh kasus nggak Ustadz yang khawatir yang lagi Ustadz tangani atau beberapa saat yang lalu Ustadz tangani? Ya, saya jelaskan dulu ya mengenai sihir ini. Jadi kemudian sihir khawatir ini merupakan salah satu penyebab hidup korban tidak nyaman, jin-jin yang dikirim mengganggu pendengaran, pikiran dan hati korban. Nah, ciri-ciri penderita sihir ini dari segi mimpi, sering mimpi menyeramkan, mimpi seorang memanggil namanya, mimpi dikejar orang atau mimpi bertemu binatang, mimpi jatuh dari tempat yang tinggi, mimpi yang membuat dia itu was-was, cemas, termasuk mimpi misalnya ada pasangan selingkuh tadi dia beremosi, ini khawatir. Nah, ya. Kemudian dari segi psikis kita lihat was-was berlebihan atau takut berlebihan, mudah dongkol, mudah emosi berlebihan, sedih berlebihan, mudah linglung, kemudian mudah ragu dan curiga terhadap orang yang sebelumnya teramat dicintainya. Nah, ini bisa jadi semuanya, bisa jadi sebagian. Jadi orang penderita khawatir ini belum tentu semuanya yang dialami seperti itu. Iya, bisa campuran gejala atau cuma beberapa gejala ya Ustaz ya. Kemudian dari segi fisik, keseringan orang yang mengalami sihir khawatir ini dia sering nyeri, bukan sakit berlebihan. Beda dengan marid. Kalau marid memang sakit berlebihan seluruh badan atau sebagian badan. Kalau ini sedikit saja. Ini ada begitu tertentu dia bukan sakit tapi nyeri. Nyeri, maksudnya sakitnya tidak berlebihan. Sakit pun tidak terlalu berlebihan dokter. Misalnya sering nyeri bagian kepala, dada dan perut. Nah, terkadang ada juga di pundak, kemudian punggung, terkadang merasa panas seperti itu dokter. Tapi yang keseringan itu memang yang dari saya jumpai sihir khawatir itu sering nyerinya di kepala, dada dan perut. Nah, itu gejalanya. Nah, tadi yang mana? Salah satu contoh kasus yang lagi Ustadz tangani mungkin yang tentang sihir khawatir ini? Ya, kalau sebenarnya ini banyak ya. Banyak ya. Karena paling banyak kasus yang ini ya. Karena saya menentukan ini mengalami sihir khawatir dengan dia ciri-ciri seperti ini dokter. Ya. Jadi kalau ada ciri-cirinya seperti ini, Ustaz, saya tanya gejala mimpi ini ada enggak Bu? Mimpi yang seperti yang saya sampaikan tadi, kemudian fisiknya ada nyeri kepala, dada, perut, kemudian ada anak ibu sering linglung, sering was-was, terkadang bawaannya sedih, bawaannya ya Ustaz seperti itu. Nah, kemudian di ruqyah ada reaksi, misalnya muntah atau di pas ruqyah sering sendawa-sendawa gitu. Nah, itu reaksinya akan selalu muntah ya Ustaz? Tidak selalu, ada sendawa-sendawa. Kenapa ya muntah ya? Ada yang mual. Jadi muntah itu keluarnya kan udah dimasukkan ke tubuh, udah masuk ke tubuh tuh. Yang masuk itu kan namanya buhul sihir yang memang tidak terlihat oleh mata. Nah, yang dibawa oleh bangsa jin. Nah, kemudian ada jin di tubuh tersebut yang menjaga buhul sihir di tubuh tadi. Nah, muntah dia keluar itu ada melalui muntah, ada melalui sendawa, terkadang ada melalui angin di anggota tubuh tertentu. Nah, kemudian dari kentut atau dari tiba-tiba dia mau pipis, dokter. Nah, masuk ke mandi pipis itu dia keluar. Seperti itu. Nah, jadi, tapi kebanyakan muntah. Muntah. Ada contoh kasus mungkin Ustadz yang Ustadz ingat satu yang tentang sihir khawatir ini, pasien misalnya dengan seperti apa? Ya,
Pas ada salah satu itu di Kota Padang, saya nak sebut di sebuah perumahan rumah dinas BUMN. Nah, tapi saya sebutkan ya, betul, dokter ya, kita jaga kerahasiaannya. Nah, kemudian yang beliau ini dia ada mau nikah nih sama seseorang, udah mau nikah tentukan hari, tiba-tiba dia rasanya benci aja bawaan pasangannya. Iya. Nah, dia ciri-cirinya mimpi buruk, nyeri di bagian kepala, kemudian bawaannya was-was cemas saja, tak menentu aja linglung, ini perasaannya tak menentu aja dokter. Kadang bawaannya sedih sampai dia katanya itu sampai dia kepalanya dinding, benturkan kepalanya sampai ke dinding. Jadi hati kecilnya dia masih ada perasaan suka, tapi tiba-tiba kok benci aja besar seperti itu. Nah, setelah diruqyah muntah banyak, alhamdulillah tiba-tiba rasa benci itu hilang, sinar seperti itu saja dokter. Plong ya dia. Plong gitu ya. Seperti itu. Nah, itu salah satu kasus sihir khawatir. Jadi seperti itulah, seperti itu. Misalnya ya kalau misalnya gejala nggak berkurang ya kita konsul aja ke psikosomatik ya. Makanya saya memang sering juga minta bantu diarahkan juga ke psikiater seperti itu. Jadi sama di ruqyah juga, sama saya ruqyah dan psikoterapi, di terapi kata-kata juga, motivasi, konseling seperti itu. Kemudian juga saya alihkan ke psikiater, dibantu juga dengan obat seperti itu. Baik. Nah, insyaallah itu lebih cepat. Lebih cepat kalau digabung Ustaz. Terus yang kedua Ustaz? Yang kedua ada sihir marid, sihir pada fisik. Memang fisiknya fisik, sering sakit badan ya. Tapi berat ya dibanding yang tadi ya. Tadi kan cuma nyeri-nyeri doang ya Ustaz ya. Nyeri-nyeri ini betul-betul sakit sampai yang dia bisa jalan ada dokter. Jadi kemudian kita jelaskan sihir marid nanti insyaallah saya sebutkan contohnya dokter ya. Nah, jadi sihir marid, sihir pada fisik. Sihir marid atau sakit fisik ini bekerja menyakiti secara terus-menerus di salah satu anggota tubuh, syaraf dan bahkan lumpuh di salah satu organ tubuh, dan tidak berfungsinya salah satu panca indera secara terus-menerus atau menahun. Nah, biasanya jin dan energi sihir yang dikirim masuk ke otak dan tinggal di pusat pendengaran, penglihatan atau syaraf-syaraf sentral dan mengakibatkan seperti kaki atau tangan yang menyebabkan misalnya ada yang buta, ada yang lumpuh, ada yang tuli atau bisu, baik permanen atau terus-menerus atau sewaktu-waktu seperti itu. Nah, itu marid. Jadi memang kalau marid itu kebanyakan target dilumpuhkan. Nah, targetnya dilumpuhkan, tapi bukan meninggal ya Ustaz ya? Meninggal itu kan di tangan Allah nanti. Oh iya. Itu tapi memang targetnya mereka melumpuhkan ya. Nah, itu banyak ditemukan. Banyak. Nah, ada salah satu karyawan bank. Ya, beliau sudah 3 bulan di rumah sakit. Nah, di awal nggak bisa jalan, masuk rumah sakit bisa cuman susah dokter. Nah, dokter. Nah, susah seperti itu. Nah, kemudian datang ke saya ruqyah kesurupan. Iya. Nah, saya kesurupan. Kemudian saya berdoa kepada Allah, ya Allah, setelah kesurupan tadi, saya sadar dokter, biasanya kalau jin sudah keluar, nah berarti insya Allah buhul lebih mudah ditarik. Kalau jin masih kuat susah menaik buhul itu. Nah, saya berdoa sama Allah. Tapi kalau saya pribadi tidak bisa melihat itu ya dokter ya, buhul yang gaib itu saya tidak nampak. Jin saya tidak bisa nampak. Itulah peruqyah syariah. Jadi kalau ada orang mengaku-ngaku dia peruqyah, dia mengatakan saya bisa melihat ini ada jin di sini, ada jin di sini, ini bukan peruqyah syariah. Bukan peruqyah syariah tidak bisa melihat. Bohong berarti dia Ustaz ya. Dia sama kami peruqyah syariah itu sama dokter. Dokter kalau ada orang datang dia mau berobat kan tidak tahu sakit apa. Betul. Kami pun tidak tahu dokter. Ada dokter tahunya dari apa? Dari gejala dan dari hasil pemeriksaan. Kami seperti itu. Kita bilangnya. Kami periksa, ciri-cirinya apa, kemudian kami ruqyah. Mirip ya Ustaz ya. Kalau kita kan anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, sama ya itu Ustaz ya. Ya. Pertanyaan, wawancara, kemudian diperiksa. Ya, jadi seperti itu kami tidak bisa dokter. Apa? Ini rambut panjang yang ditarik sama Ustaz, Pak, sampai terkejut ya. Rambut panjang Pak. Kemudian. Tapi Ustaz nggak ngelihat ya sebenarnya. Saya nggak lihat. Saya hanya membayang, ya kalau seandainya memang ada bullshit berupa ini, Allah tarik ya Allah. Jadi nampak dia. Nah, alhamdulillah setelah itu dia berjalan kembali normal seperti biasa, kerja seperti biasa. Artinya apa? Ada sihir yang itu sihir marid, target pelumpuh. Marid ya. Nah, kemudian ada juga dokter itu di Pasar Baru tempat tinggalnya. Nah, ini beliau juga orang kesehatan, masih gadis, sekitar umur 26 tahun. Jadi kakinya ini dokter, kaki ini hitam dokter, kanan kirinya. Kaki dua-duanya? Saya di kelingking kakinya. Kelingking kaki? Ya,
Ini kata-katanya dokter ya. Ini apa yang saya sampaikan, orang ini kalau dokter ini buktikan masih ada nomornya sama saya, bisa dihubungi. Apakah memang berobat dulu sama Ustadz Jerry seperti ini, mengalami seperti ini, seperti itu. Ini ada semuanya, masih ada nomornya. Nah, ini katanya ya dokter ya. Ini sudah, beliau orang kesehatan juga. Nah, ini sudah 10 dokter yang membantu pengobatannya sampai antibiotik yang paling bagus. Nah, kemudian itu saya rukyah muntah-muntah dokter. Nah, muntah-muntah. Ini saya semakin lama semakin buruk itu dokter. Nah, kemudian saya sampaikan, ini kalau kita dikasih, biasanya kalau kasus sihir ini dikasih obat dokter itu memang masuk obat itu, tapi di dalam ditolak oleh jinnya tadi. Nah, apa yang saya lakukan selain di rukyah, disampaikan rukyah mandiri, menjaga amal soleh, saya ambil seluruh obat-obatan tadi. Mana ada obat ada dokter. Obat ini tetap diminum, kalau yang salaf tetap dipakaikan salaf, kalau yang alkohol tetap disiramkan dengan alkohol sebagai pembersih. Semuanya ketiganya. Obat pil yang diminum, kemudian salafnya, kemudian obat yang dokter yang alkohol tadi, saya rukyah, bacakan ayat rukyah. Nah, ini dikonsumsi kembali. Alhamdulillah itu obat itu berfungsi semuanya. Itu kan udah berbulan tuh. Iya. Besoknya yang hitam tadi dia terkelupas dan keluar nanah. Berangsur-angsur baru sembuh. Seperti itu. Artinya obat yang sebelum tadi kan udah antibiotik paling bagus, dikasih obat paling bagus, dikasih itu masalahnya ditolak itu. Jadi kasus-kasus seperti itu keseringan dokter. Termasuk ibu tadi. Nah, jadi sebenarnya dengan obat ya Ustadz ya, tapi ditolak ya. Iya, ditolak. Artinya apa? Antara rukyah dengan obat dokter itu tetap harus bekerja sama gitu dokter. Nah, jadi saya sebagai perukyah tetap dianjurkan ke dokter, tapi obat di rukyah. Artinya apa? Yang obat tadi tidak bisa ditolak oleh jin sihir tadi. Iya. Nah, kemudian anggota tubuh yang telah disakiti tadi, yang telah rusak, diobat oleh obat dokter tadi. Jadi artinya itu sama-sama berfungsi. Iya betul. Jadi berkesinambungan lah itu dokter. Harus tetap dua-duanya Ustaz ya. Yang obat dokter tetap mengobatin ya. Kan? Kemudian supaya tidak ditolak oleh sihir, makanya itu dia dilakukan rukyah. Rata-rata kasus sihir marit seperti itu dokter. Sihir marit ya. Iya. Jadi memang obat ditolak, rata-rata yang saya temukan seperti itu. Tertolak ya obatnya. Kemudian yang ketiga, fungsinya tertolak. Sihir yang ketiga dokter ya. Iya. Yang ketiga sihir tafrik, sihir pemisah. Wah, ini suami istri ya? Ya. Pemisah itu bisa suami dengan istri, bisa antara orang tua dengan anak, bisa antara orang bersaudara. Sering panas saja ribut di rumah tersebut. Nah, ini tapi kasus sihir. Beda lagi kalau di rukyah ada kasus sihir, berarti ini ada misalnya karakter psikologi, misalnya karakter koleris, itu kan mudah temperamen nih. Nah, seperti itu. Jadi ini kasus sihirnya. Jadi memang terdeteksi kalau kita rukyah, terdeteksi sihir seperti itu ya. Nah, jadi yang marit itu artinya pemisah. Maaf, bukan marit, tafrik. Tafrik itu artinya pemisah. Pemisah antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, antara orang bersaudara, kemudian orang bersahabat, kolega bisnis, kemudian antara si penjual dengan si pembeli. Oh banyak ya Ustaz ya, jadi nggak cuma dengan suami istri ya? Bisnis juga bisa ya? Bisnis bisa. Jadi saya yang dapat tafrik itu banyak pengakuan dokter. Saya tanyakan, dia jualan. Mbak ada nggak pengakuan? Dia kan ini awalnya ramai, tiba-tiba sepi seperti itu. Nah saya tanya, Mbak ada nggak orang-orang yang mengaku ke Mbak, yang menyampaikan ke Mbak bahwasanya ini kok Mbak saya lihat ini kok tutup, sering-sering tutup seperti itu. Padahal buka terus seperti itu. Ada nggak seperti itu? Iya Ustaz, ada sekitar 5 orang yang menyampaikan dan sudah menyampaikan, belum yang belum menyampaikan tuh dokter ya, yang sudah menyampaikan kata-kata atau kalimat seperti itu ke saya Ustaz katanya. Nah itu sihir marit, itu ditutup usahanya. Nah, itu kemudian ada suami istri yang seperti itu, yang memang sering bawanya panas aja, emosi aja, salah sedikit bisa dibesar seperti itu. Nah itu dipengaruhi dokter. Ada seperti itu. Iya. Nah ada saya temui ada yang seperti itu dokter. Jadi setiap bertemu itu dia apa aja bawanya panas saja, bahkan yang maaf ya dokter ya, kalau dia di luar dia bernafsu, yang si laki-laki pas ketemu istrinya dia mohon maaf yang panisnya tadi enggak berdiri cepat depan istrinya. Seperti awalnya dia bernafsu di luar, pas di sama istri enggak seperti itu. Nah, ketika di rukyah yang si suami muntah-muntah, yang si istri kesurupan. Tapi nanti setelah kesurupan dia muntah-muntah juga akhirnya dokter. Tapi karena muntah tadi keluarnya. Nah, alhamdulillah baru kembali normal. Itu yang itu
kenanya sihir khawatif kena, sihir tafrik kena. Nah, kemudian sihir adamul injab nanti kita bahas untuk menahan kehamilan. Setelah ruqyah beberapa kali, alhamdulillah bisa hamil beliau seperti itu. Seperti itu. Jadi baik, luar biasa Ustadz. Jadi sebelum kita lanjut ke yang berikutnya Ustadz, saya pengen tahu Ustadz ya tentang metode. Kan ada metode bagaimana sih sebenarnya sihir itu masuk ke dalam tubuh manusia. Terus yang kedua, bagaimana metode Ustadz untuk melakukan ruqyah? Silakan Ustadz. ya, kalau metode sihir itu untuk masuk kepada manusia, itu mereka akan melakukan sesajian. Tidak ada sesajian di depannya, kemudian dibacakan mantra-mantra lah sama dukun tadi. Nah, kemudian mantra-mantra itu itulah energi dari misalnya ini ada paku, benang, rambut seperti Ustaz apa namanya? Pas ada yang jatuh cerita saya di rumah Ustaz. Iya, betul. Orang tua sering sakit-sakitan. Iya. Di dalamnya apa? Benang. Duri landa seperti itu. Ya, jadi benang itu tuh itu pengikat. Kemudian landa tutup menyakiti. Seperti terasa sakit, ini sakit tertusuk seperti itu. Itu. Jadi itu ada di hadapan si dukun. Nah, dibacakan pergilah ke arah sana. Atau yang benda itu pun ditaruh di rumah. Nah, jadi ada yang membenda itu langsung atau energi dari benda yang telah dibacakan itu pergi ke rumah. Tapi yang lebih kuat sebenarnya benda itu ada di rumah. Benda jadi, itu mungkin ada di rumah. Tapi kalau yang dibacakan di depan dukun itulah yang bunyi, jatuh batu, pasir seperti itu dia itu semua. Yang saya sampaikan ciri-ciri tadi dokter. Iya. Nah, itu prosesnya masuk. Proses masuknya. Ya. Atau jadi, dari makanan mungkin juga bisa Ustaz ya? Bisa jadi makanan, bisa dari tempat kita bisa seperti itu. Nah, makanya kalau saya ada pasien itu dokter, itu kalau kasus sihir saya anjurkan melakukan ruqyah rumah dan memperbanyak baca Al-Quran di rumah. Kenapa? Sihir itu masuk ke tubuh manusia, dia tidak langsung ke tubuh manusia dokter. Dia ke tempat yang sering kita tempati, terutama ke rumah. Iya. Hari-hari kita di sana. Jadi sihir itu dia pas kita lemah nih dokter, pas kita lemah baru dia masuk. Nah, seperti itu. Jadi di sekitar kita dulu. Dia tidak akan menyerang kita dulu, di sekitar kita dulu dia ibarat seperti ini dokter. Kalau ibarat perang lah. Misalkan negara Amerika ingin menyerang Indonesia. Amerika tidak langsung menyerang Indonesianya. Dia buat pangkalan di sekitar Indonesia. Nah, buat pangkalan di sekitar sini. Agar apa? Agar lebih mudah menyerang Indonesia. Sihir pun seperti itu, dibuat pangkalan lah, buat buhul sininya, sini. Itu buhul-buhul itu ya. Jadi ketika fisik kita sedang lemah, nah disitulah mulai dia masuk ke tubuh kita. Jadi mereka enggak itu proses masuknya, langsung. Yeah. Jadi enggak ada yang seperti di film-film ini ada dukun, dibaca-bacakan langsung orang tuh sakit, enggak juga seperti itu. Jadi ada proses dulu. Nah, kemudian penyembuhan lagi ya dokter ya. Metode penyembuhannya Ustaz. Metode penyembuhan yang kita gunakan itu Al-Quran. Pertama menggunakan doa, zikir yang diajarkan Rasulullah, kemudian Al-Quran. Yang paling ini yang saya tahu Ustaz suratnya Al-Baqarah ya. Ya, saya kurang paham tapi Al-Baqarah. Umumnya yang saya ajarkan untuk ruqyah mandiri itu Al-Fatihah, Ayat Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ayat Kursi itu lebih kuatnya kepada berhubungan dengan gangguan jin. Kalau sihir lebih kuatnya kepada Al-Falaq dan An-Nas. Nah, itu kasus sihir. Jadi kalau hanya gangguan jin, kuatnya di Ayat Kursi. Kalau misalnya terkena sihir, kuatnya jin pun lebih kesakitan terkena surat Al-Falaq, An-Nas. Nah, itu kalau untuk ruqyah mandirinya. Nah, jadi memang itu lebih kepada Al-Quran. Karena kata Allah Al-Quran, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dia beriman itu kita yakin dengan seperti itu. Jadi kalau orang terkena sihir itu, kalau dia yakinnya separuh-separuh saja Ustaz, dia separuh didapat. Dokter, itu separuh didapatkan. Tapi kalau yakinnya 100%, insya Allah dia lebih cepat sembuhnya. Seperti itu. Nah, terutama diperbanyak membaca Al-Quran. Jadi metode itu memang dibacakan Al-Quran langsung, dan doa, zikir. Jadi doa sama zikir itu ibaratnya mukadimahnya, pengantarnya. Baru dibacakan ayat Al-Quran yang berhubungan dengan gangguan jenis sihir. Nah, kenapa seperti kata dokter tadi, surah Al-Baqarah ya Ustaz. Memang surah Al-Baqarah itu kita dianjurkan perbanyak baca surah Al-Baqarah di rumah. Sebagaimana sampaikan Rasulullah, barang siapa yang membaca surah Al-Baqarah, barang siapa yang sering membaca surah Al-Baqarah di rumahnya, maka rumah tersebut akan terhindar dari gangguan jenis sihir. Nah, iya. Di dalam ruqyah itu ada ruqyah dengan peruqyah. Jadi bukan hanya dengan peruqyah saja.
Jadi si pasien itu harus dia juga melakukan ruqyah mandiri dan memperbanyak meningkatkan amal-amal solehnya. Harus Tetap keduanya. harus berimbang dengan dirinya Berimbang. sendiri ya Ustaz Ya, ya. sama nih sama dokter nih. Misalkan ada orang yang sakit gula datang ke dokter. Nah, sampaikan, dok, saya ini sakit gula saya tinggi dokter, katanya. Nah, si dokter kasih obat nih, dok. Tapi yang si orang tadi, pertama minum obatnya tidak teratur. Yang kedua, yang jadi pantangan dikonsumsi juga. Itu susah sembuh, dok. Iya. Susah. Sama seperti itu. Dalam ruqyah pun seperti itu. Ketika yang bersangkutan cuman hanya berharap kesembuhan dari bacaan ruqyah, sementara dia tidak beramal soleh, dia tidak membentengi diri juga dengan Al-Quran, itu susah sembuhnya. Kalau di medis misalnya, pasien yang sakit gula, terus dikasih obat ya misalnya metformin atau apa ya gitu ya, tapi makannya masih berantakan, tetap aja seperti itu. Jadi mirip seperti itu ya Ustaz ya? Sama seperti itu. Jadi kita hampir sama aja dokter ya. Iya. Mungkin seperti jenis penyakitnya nggak berbeda, ini berbeda, cuman metode hampir sama dokter. Menarik sekali Ustaz. Kemudian saya ingin tahu tentang media penyembuhan Ustaz, apakah itu memang benar ada? Misalnya media penyembuhan dengan air putih, media penyembuhan dengan ayam, media penyembuhan dengan memakai jimat tertentu, apakah seperti itu memang ada Ustaz? Ya, kalau kami sebagai peruqyah syariah Islam, maka kami lebih kepada syariah Islamnya. Kami tidak menggunakan ayam sebagai media, kami tidak menggunakan jimat sebagai media. Nah, kalau air putih itu kami menggunakan karena Rasulullah pernah seperti itu. Oh, air putih ya Ustaz ya. Ayat Quran kepada Rasulullah pernah membaca Al-Quran ke air putih. Air putih. Nah, selain air putih kami menggunakan herbal timbun nabawi. Nah, timbun nabawi misalnya itu habatus sauda, madu. Kemudian kalau sihir itu lebih kepada kurma ajwa atau kurma nabi. Nabi. Jadi kurma, kalau ini kan nama lain dari kurma ajwa, kurma nabi, seperti itu. Karena itu ada di Rasulullah, hadisnya. Rasulullah artinya barang siapa yang mengkonsumsi kurma ajwa 7 butir di pagi hari, maka pada hari itu dia akan terhindar dari sihir dan racun. Nah, jadi rata-rata Pak orang kasus sihir dikasih 7 butir di pagi hari, memang 7 butir, tidak lebih tidak kurang. Nah, jadi makan satu-satu, tapi maksudnya dalam harus 7 ya? Ya 7 pagi itu. Jadi tidak seperti misalnya 3 nanti 4 nanti aja 4. Pokoknya sekali 7 gitu ya? Iya, makan satu-satu tapi dalam waktu itu 7. Nah, biasanya yang kasus sihir itu satu bisa dimakan. Semakin mendekati 5, 6 itu berat kali. Ada sampai pusing seperti itu. Pokoknya pusing seperti makan itu. Tapi kalau kita normal nggak masalah. Tapi kalau kasus sihir memang seperti itu, susah di awalnya. Iya. Beberapa hari awal susah seperti itu. Nah, jadi kami lebih kepada memberikannya medianya itu herbalnya herbal sunnah. Kemudian apakah ada pertanyaan dokter, apakah bisa obat-obat dokter di ruqyah? Bisa. Nah, jadi ini pernyataan ini yang jadi rujukan saya dan termasuk kebanyakan kami peruqyah syariah. Rujukannya itu yaitu Ustadz Muhammad Faizal. Ustadz Muhammad Faizal. Oh iya, siapa lalat di sini. Faizal. Beliau memang ahli kitab, jadi beliau mengkaji kitab. Beliau bahkan tahu tentang kitab sihir-sihir dunia itu, beliau memiliki metode mereka bagaimana, beliau yang lebih menguasai. Nah, beliau ahli kitab, beliau tamatan dari Mesir dan memang lebih terfokus dengan ruqyah ini. Nah, beliau juga beberapa waktu lalu beliau juga wisuda di bagian jurusan psikologi. Nah, beliau dalami juga ilmu psikologi karena ada keterkaitannya. Nah, jadi beliau mengatakan, dokter, itu yang saya nonton di YouTube-nya, beliau mengatakan Al-Quran itu merupakan obat yang Allah turunkan dari langit. Nah, kemudian herbal termasuk obat-obat dari dokter itu obat yang Allah keluarkan dari bumi. Nah, dari tanah, dari bumi Allah keluarkan. Nah, atau dari air, kan dari bumi, unsur-unsur yang ada di bumi. Nah, kalau disatukan antara obat yang dari langit dengan obat dari bumi itu sangat bagus, lebih bagus. Nah, bagaimana cara menyatukannya? Obat-obat dari bumi, herbal maupun obat dari dokter tadi, dari medis tadi, itu dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Nah, berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan namamu ya Allah, hamba meruqyah obat ini ya Allah, herbal ini ya Allah. Ya Allah, jadikan obat ini Allah sebagai penyembuh bagi sakit hamba ya Allah. Kemudian dibacakan ayat Al-Quran Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas.
menunjukkan ke obat tadi. Itu sudah jadi obat. Nah, luar biasa berarti memang harus ya menurut saya juga sangat baru-baru tahu tuh Ustadz bahwa obat-obat medis juga bisa dibacain ruqyah di media ya kan? Ya. Bukan bahkan tidak bertentangan sama sekali ya Ustadz ya. Bersinambungan malahan. Baik, saya sangat setuju sama Ustadz kalau tentang itu. Makanya luar biasa, saya sangat tertarik. Jadi sahabat semua, tadi kan ada beberapa jenis sihir yang akan kita bahas, tapi sepertinya perbincangan kita tidak perlu part-part berikutnya ya. Jadi seperti part 2, part 3 sebenarnya akan berkesinambungan lagi Ustadz untuk pembicaraan kita berikutnya. Tapi satu yang terakhir Ustadz, saya ingin tahu karena ini mungkin berkaitan dengan bidang saya. Tadi kita waktu offline off kamera tadi bercerita sedikit tentang sihir yang apa Ustadz, yang tentang keturunan, mempunyai keturunan. Bisa dijelaskan Ustadz mempunyai keturunan? Yang berhubungan dengan orang yang susah dapat keturunan. Bisa ini kan memang ada unsur medisnya. Terkadang sebagian ada juga yang unsur sihir. Namanya sihir Adamul Injab. Adamul Injab. Injab. Sihir untuk menahan kehamilan atau keturunan. Nah, ini saya temukan. Nah, ciri-ciri utamanya kalau dari segi mimpi atau yang segi 4 tadi, nah itu secara umum dari segi mimpi, fisik, psikis, rumah. Nah, itu secara umum dokter. Nah, kalau orang yang berhubungan dengan sihir Adamul Injab, dia sering nyeri di bagian ari-ari. Apa namanya? Kalau ari-ari. Betul ari-ari. Dokter ya. Nah, sering nyeri di bagian ari-ari dokter. Saya menemukan beberapa orang seperti itu. Ada yang 2 tahun tidak dapat anak, ada 3 tahun tidak dapat anak, ada yang sampai 12 tahun dokter. Iya. Nah, kemudian nyeri memang rata-rata nyerinya di bagian ari-ari dokter. Nah, kemudian yang bersangkutan selain dari nyeri di hari-hari itu misalkan terlambat dia menstruasinya, misalnya ada yang terlambat 1 minggu kemudian keluar lagi. Nah, ada yang 2 minggu keluar lagi. Ada yang sudah hamil 2 bulan, 3 bulan keguguran. Ada beberapa bulan keguguran. Itu sih termasuk sihir Adamul Injab. Jadi ada yang dibuat terlambat, ada yang dibuat hamil, tapi tak sampai melahirkan. Nah, seperti itu. Ada yang seperti itu. Nah, itu saya temukan di beberapa orang. Nah, kemudian salah satu contohnya, ini paling lama. Yang paling lama, dokter, 12 tahun tidak dapat anak. Ini saya pun Masya Allah ini seperti itu. Nah, jadi sampai kakak itu banyak merekomendasikan orang lain. Ini sama Ustaz ini, ditanya kok 12 tahun tidak dapat anak, ini gimana berobat katanya. Ini saya alhamdulillah saya ini dibantu ruqyah sama Ustaz ini ya nomornya. Seperti itu. Dia termasuk yang merekomendasi orang ke saya. Nah, karena beliau merasakan seperti itu beberapa bulan setelah diruqyah itu alhamdulillah beliau hamil. Nah, awal saya meruqyah beliau itu kesurupan. Oh, malah kesurupan dulu? Iya, kesurupan dulu. Dipanggillah saya ke rumah beliau. Nah, sama keluarga. Pas saya datang, dia tidur. Apa kata keluarganya? Dia tidur, Ustaz, biar aja mana tahuan ini jinnya pura-pura tidur di sepeda. Saya ruqyah ternyata iya, jinnya pura-pura tidur supaya apa? Supaya tidak diruqyah. Jadi ruqyah gitu. Dia ini terganggu nanti dengan diruqyah. Iya, langsung bereaksi dia dokter. Nah, alhamdulillah beberapa kali ruqyah. Nah, kemudian saya suruh juga ruqyah mandiri dan juga memperbanyak baca Quran di rumah karena memang dia harus berkesinambungan. Dia yang paling utama itu yang si pasien harus melakukan ruqyah mandiri, harus membaca Quran. Nah, kalau kami si peruqyah membaca Quran yang bersangkutan itu sifatnya hanya menggempur apa yang di tubuhnya. Jinnya, sihirnya, tidak bisa kami bentengi orang. Ya, minta perlindungan itu dia sendiri kepada Allah dengan amal solehnya tadi. Nah, alhamdulillah dokter, beberapa bulan setelah itu hamil. Hamil ya. Jadi sekarang udah ada anaknya. Udah ada anaknya. Alhamdulillah. Aduh, jadi Ustadz kalau di dunia kedokteran kandungan dan kebidanan memang yang seperti tadi itu memang kita bisa jelaskan secara medis ya Ustadz ya. Kenapa bisa haidnya nggak lancar, kemudian misalnya belum punya keturunan, mungkin dicari penyebabnya secara medis bisa. Tapi sahabat semua, kita memang tidak menutup kami tidak menutup kemungkinan bahwa saya secara pribadi tidak menutup kemungkinan bahwa memang tubuh kita manusia ini memang tidak hanya fisik gitu, tetapi ya tidak ada salahnya juga kalau kita
mencoba usaha-usaha yang lain. Ya, siapa tahu memang ada jenis-jenis yang seperti Ustadz bilang tadi. Gitu Ustadz. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Iya. Jadi sahabat, sangat menarik perbincangan kita dengan Ustadz Jerry pada hari ini. Insight yang bisa kita dapatkan sangat banyak. Jadi Ustadz Jerry menjelaskan tentang sihir. Mungkin kita akan lanjutkan di part-part berikutnya, part 2, part 3 tentang kelanjutan tentang sihir tadi. Tetapi seperti yang bilang Ustadz tadi, bahwa sebenarnya tidak ada pertentangan antara ruqyah syariah dengan pengobatan medis. Malah Ustadz Jerry menggabungkan antara ruqyah syariah dengan pengobatan medis ya Ustadz ya. Masuk ke psikiater juga dokter. Termasuk dengan psikiater gitu ya. Jadi termasuk Ustadz Jerry memang ada yang saya alihkan juga ke psikiater. Betul. Misalkan ini orang memang ada gangguan jin, tapi dia mengalami gejala-gejala seperti psikosomatik, ada halusinasi juga, skizofrenia seperti itu. Nah, saya juga arahkan juga, ini harus dibantu ditangani juga dengan psikiater. Ditangani juga dengan psikiater ya Ustadz ya. Jadi sekian dulu sahabat semua untuk episode hari ini dengan Ustadz Jerry. Mohon untuk dukungan dari sahabat semua untuk memberikan dukungan kepada channel kami ini, untuk memberikan like, memberikan komentar yang bermanfaat, kemudian share dan subscribe di channel YouTube ini. Terima kasih sahabat semua, sampai jumpa. Terima kasih Ustadz. Ya, sampai jumpa mungkin di ini berikutnya. Insyaallah dokter. Oke.